Langsung saja kita lanjut kepada sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kersamana yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Soleh Muslim SPDI. Kepada Al-Ustadz Agus Soleh Muslim SPDI kami persilakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan wa syawirhum fil amri. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai bentuk kenikmatan kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Persis Kersamana. Tentu kalau berbicara pimpinan cabang plus di dalamnya adalah para taskil gitu. Juga para anggotanya, anggota PC Pemuda Persis Kersamana yang pada kesempatan ini akan melaksanakan musyawarah cabang yang ke-9. Juga tak lupa kepada Al-Ustadz Daden Robi Rahman. Beliau adalah mantan Ketua PD Pemuda Persis Kabupaten Garut, plus sekaligus insya Allah beliau adalah kandidat calon Ketua Umum PP Pemuda Persis. Amin. Allahu Akbar. Masih gini muda, beliau masih energik ya. Dalam keilmuan juga sudah mumpuni insya Allah. Jadi sudah saatnya lah kita usung dan kita doakan, kita dukung gitu kan untuk menjadi Ketua Umum PP Pemuda Persis. Amin ya Allah. Kemudian tak lupa kepada para mantan Ketua PC Pemuda Persis Kersamana, baik yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kalau saya perhatikan sejak berdirinya PC Pemuda Persis ini itu dibentuk pada sekitar tahun 1995. Ada yang sudah lahir mungkin di sini, ada yang belum, atau yang sudah lahir tapi masih kanak-kanak. Dan pada saat itu pertama kali pembentukan yang diamanahi untuk menjabat sebagai Ketua PC Pemuda Persis Kersamana periode awal adalah saya sendiri. Jadi saya sendiri adalah mantan Ketua PC Pemuda Persis Kersamana itu babak pertama periode awal. Saya menjabat 2 periode sebagai Ketua PC Pemuda Persis Kersamana. Dan kalau dihitung mungkin PC Pemuda Persis Kersamana ini sudah memakan 6 korban Ketua PC sampai saat ini. Kalau korban terlalu sadis lah. Jadi para mujahid dakwah di Pemuda Persis. Saya sendiri pertama Agus Soleh Muslim, yang kedua Ustadz Dadang Hernawan, alhamdulillah beliau hadir sekarang. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ustadz Aang Atorida. Kemudian yang keempat Al-Ustadz Yayan Mariana, alhamdulillah juga hadir, itu mantan Ketua PC Pemuda Persis. Kemudian yang kelima Al-Ustadz Said Sabik Siddiqi, yang mungkin nggak bisa hadir ya saat ini. Dan yang sekarang menjabat itu adalah yang keenam, itu adalah Ustadz Said Ismail gitu. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, masih segar, masih energik, masih bergairah, girohnya juga masih tetap kuat. Doakan saja semoga para pemuda yang hadir di sini juga tetap bersemangat ya untuk mengemban misi dakwah. Itu diantaranya. Kemudian juga
kalau berbicara nanti alhamdulillah tausiah akan diisi ya. Ini sangat tepat. Jadi kalau PC Pemuda Persis pada muscap kali ini untuk menghadirkan ya, Al Ustadz Daden Robi Rahman untuk memberikan tausiah itu sangat tepat sekali ya, karena beliau itu di samping wawasan keilmuan baik kejamiah dan lain sebagainya, beliau itu adalah mantan ketua PD Pemuda Persis dan sekaligus penasehat PD Pemuda Persis Garut gitu. Dan di Persis pun sekarang beliau sudah menjabat ya, di PD Persis Kabupaten Garut itu sebagai bidang garapan SDO. Ya. Kalau dulu itu SDMO, jadi PD itu dirubah atau dikembangkan ada SDO dan SDI, gitu kan. Jadi bidang SDO dijabat oleh Ustadz Daden, kemudian SDI-nya, ya, sumber daya insaninya dijabat oleh Ustadz PP Irfan Fauzan. Dan saya sendiri sama-sama beliau di PD Persis sekarang menjabat sebagai bidgar sosial. Kalau dulu itu bidgar sosek atau sosial ekonomi, dikembangkan lagi ya, ada bidang sosial dan ada juga bidang ekonomi itu. Jadi sama Ustadz Daden itu cuman levelnya, kalau keilmuan Ustadz Daden di atas, kalau usia saya lebih senior kayak gitu ya. Jadi sama-sama di pimpinan daerah juga sebagai mubalik PD, sama-sama juga Ustadz Daden mubalik PD dan saya juga sebagai mubalik PD, sama dijadwal oleh bidang garapan dakwah PD Persis Kabupaten Garut. Lantas kemudian saya mengajak kepada semua jajaran pemuda Persis baik yang sudah menjadi anggota ya, memiliki KTA atau NPA ya, di pemuda itu nomor niatnya itu kalau di pemuda itu NPA ya, bagian otonom itu. Kalau di Persis niat ya, kalau bagian otonomnya NPA. Seperti itu. Jadi mengingatkan kembali bahwa kenapa pemuda Persis harus dibentuk. Ya. Karena adalah Persis itu ya, yang berdiri hampir 1 abad yang lalu ya, yaitu tahun 1923. Ya. Kemudian Persis itu sendiri mungkin tidak akan selamanya berdiri, artinya orang tua yang ada di Persis, demikian juga di Persistri, makanya perlu estafeta perjuangan kaderisasi yang dinamakan dengan pemuda Persis, pemudi Persis, ada hima dan himi Persis, seperti itu. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa kalian di pemuda Persis itu akan menggantikan sebagai estafeta perjuangan Persis nanti setelah ya, mencapai usia yang telah ditentukan oleh Ki-A-Ki-D baik di Persis ataupun di pemuda Persis itu sendiri. Kalau nggak salah itu sampai 35 tahun ya bisa masuk di Persis ya gitu kan. Tapi kalaupun lebih dari 35 tahun, kalau masih diperlukan, dibutuhkan di pemuda itu nggak jadi masalah. Itu. Nah jadi bahwa bentuk perjuangan yang pokok adalah jangan meninggalkan dakwah ya. Karena memang Persis itu bergerak di bidang pendidikan dan dakwah ya. Nah hasil pendidikan itu sendiri harus menghasilkan para mujahid dakwah. Dan kemanapun pemuda Persis melangkah, dimanapun tunjukkan bahwa kami adalah mujahid dakwah dengan semboyan ana muslimun qabla kulli syai'in. Itu pemuda Persis. Dan manakala dakwah itu tadi disinggung oleh ketua PC Pemuda Persis Kersamana bahwa apa yang dinamakan dakwah itu dan seperti apa konteks dakwah itu. Ya, dakwah tidak lepas dari kata da'ayat da'watan. Dia artinya mengajak. Jadi tidak bisa lepas sebagai kita umat Islam yang beriman bahwa kita punya kewajiban dakwah itu adalah dasarnya dari surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita lihat akhir ayatnya, kata Allah wa ulaika humul muflihun, dan itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi mafhum mukhalafahnya wa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kerugian. Oleh sebab itu, kalau kita ditanya, mau nggak kita menjadi orang yang beruntung, yang berbahagia, tentu semuanya tidak akan menolak. Pasti mau lah jawabannya.
Kalau mau, ya itulah. Ya. Lintasi dulu apa yang disampaikan Allah sebelumnya. Itu walatakun. Hendaklah jadi minkum, kata Ustaz Aceh itu di sana, minkum itu adalah menunjukkan lilbayan, artinya ay antum. Jadi tidak menunjukkan sebagian bagi kaum muslimin itu, kaum umat yang beriman. Baiklah litabid, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca ada yang menyatakan litabid juga. Tapi saya juga setuju litabid untuk manusia, seluruh manusia. Ya. Jadi sebagian untuk manusia itu wajib untuk menjadi umat, tapi untuk umat Islam wajib semuanya jadi umat. Wa takum minkum, hendaklah jadi kalian semua wahai umat Islam yang beriman, ummatun, jadi umat. Umat itu adalah ay al-jamaah. Ya, dalam tafsir Al-Marwazi itu ay al-jamaatu al-mu'allafatu min afrad lahum rabitatun tadummuhum wa wihidatun yakuluna biha kal a'dha'i bi binyatis syahsi. Jamiah itu intinya umat itu. Ya, dengan yang berwawasan al-jamaah. Dan kewajibannya itu adalah yad'una ilal khair, untuk berdakwah, mengajak kepada al-khair. Al-khair itu ayat al-Islam, mengajak kepada al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mau amar ma'ruf nahi munkar. Baru kesananya dijamin wa ulaika humul muflihun. Kalau tidak seperti itu, wa ulaika humul khasirun. Kalau tidak mau bergabung di al-jamiah, kalau pemuda tidak mau bergabung ya, dengan Jamiah Pemuda Persatuan Islam, berarti wa ulaika humul khasirun. Itu kata kasarnya seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Dan dakwah itu memang tidak hanya harus seperti mimbar ke mimbar. Makanya dalam teori dakwah ada konteks itu 6, konteks dakwah itu ada 6, atau mad'u dakwah itu ya, mad'u sendiri ada 6. Yang pertama adalah dakwah ya, nafsiyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dakwah fardiyah, dan yang ketiga adalah dakwah bi'ah qalilah. Kemudian yang keempat ada dakwah hizbiyah, dan yang kelima ada dakwah ummah, dan yang keenam adalah ada dakwah itu yang ada yang masih ingat saya sampaikan waktu khutbah Jumat itu ya. Sobiyah wa qabailiyah, itu yang keenam ya. Jadi pertama yang dilakukan oleh kita itu tidak bisa langsung dakwah pada orang lain, tapi dakwah nafsiyah dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah keberhasilan dakwah beliau adalah diawali dengan dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu adalah mengajak kepada diri sendiri untuk lebih baik, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah nafsiyah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak lain aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Artinya dakwah nafsiyah dulu. Makanya oleh Allah diakui, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada ya, jiwa Rasulullah bagi kalian itu adalah uswah hasanah. Dan Rasul berhasil dakwah nafsiyah. Ya, itu. Yang kedua baru ditingkatkan setelah kita proses dakwah nafsiyah sudah baik dan benar. Langkah kedua adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu adalah dakwah man to man ya. Jadi artinya 4 mata gitu. Jadi ngajak teh itu kalau bahan kasa urang nyambur ke tetangga gitu nya, misalkan buka babaturan gitu. Tuan sinilah gitu. Bahasa pemuda di Kamis kan itu tuan gitu kan. Tuan Daden gitu kan. Kemudian tuan Sahid gitu kan. Ayo orang ngariung gitu, enak di situ di kantor PC gitu kan, enak orang ngariung di situ ngobrol di situ. Itu dakwah fardiyah, diajakan heula kan jadi resep. Akhirnya mau bergabung. Itu namanya dakwah fardiyah, ngajak. Jadi teu perlu mimbar, teu perlu objekan loba, saurang heula itu dakwah fardiyah. Atau melalui WA juga enggak apa-apa. Ya di chat gitu kan, ya gitu. Ya orang ngumpul di dia ngajak, itu dakwah fardiyah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bi'ah qalilah. Itu semacam diskusi lah, semacam diskusi. Nah ini biasanya kaula muda yang sangat senang. Itu dakwah fi'ah qalilah. Ya kelompok-kelompok kecil biasanya sering menyampaikan argumentasi. Itu sampai menyampaikan pendapat masing-masing. Dan yang keempat adalah dakwah hizbiyah. Nah inilah dakwah hizbiyah ini adalah dakwah yang terorganisir melalui jamiah-jamiah yang ada seperti Persis, Muhammadiyah, NU. Dan di sana diatur oleh bidang dakwah, dijadwal ya.
para dai-nya itu dinamakan dakwah hizbiyah, terorganisir, sehingga isi dakwahnya itu kan terarah, itu ada kurikulumnya, kurikulum dakwahnya seperti itu. Dan di PD Persis insya Allah ya Ustaz Raden sedang disusun atau selesai belum? Sudah selesai ya, insya Allah nanti para mubalik PD itu diberikan kurikulum dakwahnya itu supaya terarah seperti itu. Itu dakwah hizbiyah. Kemudian yang kelimanya adalah dakwah ummah. Nah, dakwah ummah ini biasanya disampaikan ketika mad'unya itu adalah yang beraneka ragam seperti tabligh akbar. Makanya dipersiapkan materinya itu harus bisa mencakup ya kalangan atas, menengah dan bawah, dan itu besar sirik banget kalau itu dakwah ummah itu kena itu ya. Jadi siapapun kalangan apapun, menengah, bawah, atas semuanya kena. Bahkan dulu ketika ada hajatan, ada orang NU pesan sama saya langsung, Ustaz, nanti kalau anak saya nikah mau tabligh akbarnya sama siapa yang dari Tasik itu katanya, yang dari Benau Ustaz Sidik. Iya betul Ustaz Sidik, itu pada orang NU gitu. Nah itu yang dinamakan dakwah ummah, harus nyampe gitu kan materinya itu kepada siapapun gitu. Ulah kieu kuno sabelah mah resepkeun, kuno sabelah mah ngewaeun gitu, teresep ketemu balik teh gitu. Dan yang terakhir adalah dakwah itu seobiyah wa qabailiyah. Nah itu adalah yang sangat berat karena dakwahnya itu adalah lintas agama, lintas bangsa dan suku bangsa gitu. Artinya ini harus multi talent seorang dai-nya itu, memiliki bukan hanya menguasai materinya tapi menguasai linguisnya, bahasanya gitu kan. Nggak mungkin kalau kita dakwah di Eropa pakai bahasa Sunda kan gitu, pasti harus bahasa Eropa. Itu memang juga harus dikader, dan alhamdulillah di Persis itu sudah ada dan banyak yang seperti itu ya, yang sudah mumpuni ya untuk menjadikan dakwah seubiyah wa qabailiyah. Kawasan internasionalnya baik nasional ataupun internasional sudah ada gitu ya, sumber dayanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah cabang ke-9 Pemuda Persis Kersamana. Semoga musyawarah cabangnya berjalan dengan lancar dan hikmat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terlalu lama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.